Terima kasih pimpinan anggota Komisi 6 yang terhormat. Saya tadi ada beberapa kawan-kawan yang menyampaikan kekhawatirannya, tentu saya maklum karena ada geopolitik ya. Tentu kita memang berhati-hati. Tetapi hambatan-hambatan itu kadang-kadang itu juga sekaligus peluang. Sekarang perdagangan ini masuk fase-fase tidak mudah. Kalau dulu Barat mengepanyakan perdagangan bebas gitu ya, sekarang yang paling menghambat mereka. Tentu tidak hanya tarif Pak Arya Bimo. Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bukan tarif sebetulnya. Tetapi dengan perjanjian itu kita bisa menganulir gitu. Misalnya sekarang Pak Jatmiko lagi push agak selesai, 8 tahun nggak ada kemajuan itu mudah-mudahan selesai. Misalnya dengan Uni Eropa. Uni Eropa tuh banyak sekali Pak hambatan tarifnya. Jadi sekarang itu memang terjadi perkembangan yang menarik di dunia. Bukan perdagangan bebas, tapi negara masing-masing berlomba-lomba itu menghambat. Jadi dia mengutamakan kepentingannya masing-masing, ya, atau juga kelompoknya Pak. Karena dibagi sekarang kan, ada yang barat, ada yang timur gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu semua sebetulnya kita punya peluang. Nah, dalam perdagangan yang ketat seperti ini, yang tidak mudah itu, tentu kalau kita mengandalkan tidak kreatif, mengandalkan itu saja, kita nggak bisa berkembang dengan cepat. Oleh karena itu segala peluang itu kita manfaatkan, kita optimalkan. Tentu tadi yang tidak pasti, yang tidak akan merugikan kita. Misalnya dengan Iran ya, kenapa kita tidak SEPA? Oleh karena itu kita preferensial Pak, terbatas. Ada hal-hal yang nggak diperbolehkan secara umum ya kita nggak masuk. Kita yang tertentu saja yang bisa, dan yang itu bisa meningkatkan perdagangan kita, itu celah untuk meningkatkan volume ekspor kita. Oleh karena itu tidak SEPA, jadi dia terbatas. Ini terbatas yang tadi misalnya ada penghapusan tarif, cuma kita 33 pos tarif, dia menghapus 88. Bidang-bidangnya juga tertentu. Yang tidak diperbolehkan oleh Barat ya kita, yang internasional tidak setuju ya kita juga tidak. Tetapi juga ada peluang, misalnya dengan Rusia itu ya. Kita kalau takut terus kan susah juga. Kan sebetulnya ada juga yang nggak dihalangi, tapi kita juga takut, itu nggak perlu. Misalnya impor minyak, kita hanya bayar $60 Pak dengan Rusia. Tapi kita nggak mau, kenapa? Takut. Kan nggak boleh dagang takut, masa dagang takut gitu. Karena kalau kita beli dari Rusia tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang perlu ditakuti, karena aturannya boleh Pak. Tapi kita bayar $60 gitu. Amerika boleh, orang Eropa aja beli Pak. Eropa beli minyak dari Rusia, beli gas dari Rusia, beli Pak. Kita takut, kita masa kita beli lebih mahal dan lebih murah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak bayar ya kita juga bisa jualan produk kita. Itu maksud saya potensi untuk meningkatkan perdagangan. Nampaknya sulit, tapi sebenarnya enggak. Itu bisa meningkatkan perdagangan kita, orang lain yang tidak kita bisa kerjakan. Contoh itu ya, dengan Rusia itu tidak ada yang pelanggaran apapun. Kita mau beli gas, kita mau beli minyak dengan harga murah, karena memang aturan internasional perjanjian diperbolehkan. Bahkan Eropa, Amerika juga ada yang beli produk dari Rusia, ya nggak ada masalah. Itu contoh Pak ya. Berikutnya Pak, pertanian kenapa sih melonjak-lonjak terus ya? Begini Pak, dari dulu ini Pak Arya Bimo ini paling keras di sini. Dari dulu kita ngomong susah ada gula, susah betul nggak Pak? Ini ribut terus sama BTPN kita nih Pak dulu di sini. Tahun berapa itu? Tahun 84 ya Pak ya? Tahun 2004. Sampai sekarang bukan lebih baik, lebih berat. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah Pak, Eropa itu sampai ke sini menemukan Amerika, menemukan Australia, karena daerahnya sempit sudah. Kalau kita pertanian kita Pak mengandalkan Jawa, kita mau sampai kemana? Musuh sembada gula itu kapan? Musuh sembada beras itu kapan? Tanahnya nggak ada Pak. Yang ada juga berubah jadi pabrik, berubah jadi perumahan. Jadi kalau kita bermimpi sembada gula, sembada beras, segala macam di Jawa, nggak mungkin menurut saya ya.
mustahil dengan teknologi apapun. Tapi kita punya masa depan, Pak. Seperti Barat tadi. Itu buktinya Amerika maju dulu belum ada orang, Pak. Australia maju dulu juga belum ada orang. Nah, kita punya masa depan. Ini saya sampaikan ke Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Masa depan kita di Kalimantan dan di Papua yang besar tanahnya, Pak. Kita bisa bikin mekanisasi apa jagung, apa tebu, apa beras. Memang nggak mudah, Pak. Nggak mungkin hari ini bikin terus besok swasembada, ya tidak, Pak. Pengalaman dulu, kadang-kadang gagal dulu gitu ya. Tapi masa depan kita yang luas itu ada di Kalimantan dan ada di Papua. Selagi itu kita tidak optimalkan, menurut saya susah ada gula, susah ada beras itu sulit. Mungkin retorika gitu ya. Karena lahannya tidak ada. Jadi harga akan tergantung dari luar. Kalau luar melarang ekspor beras India, ya harga kita naik, Pak. Karena kita tergantung sama orang. Gimana? Dia tahan aja, Pak. Itu udah pasti naik. Gitu, Pak. Jadi memang masa depan kita, dan Pak Presiden, Pak Prabowo juga setuju. Masa depan kita ada di Papua dan di Kalimantan. Di situ kita bisa bikin mekanisasi. Mudah-mudahan 5 tahun gula beras bisa. Kalau kita serius ya, dan didukung oleh teman-teman dari DPR. Apalagi tadi ya. Geopolitik hati-hati, pasti kita hati-hati sekali karena kita memang harus mengikuti aturan-aturan. Tapi sebetulnya dalam tadi itu, dalam hambatan-hambatan itu kita peluang banyak ya. Dan jangan salah, seperti Ethiopia itu sekarang dulu busung lapar, sekarang maju, Pak. Bukan maju, berkembang gitu. Itu juga pasar. Karena kalau kita berebut pasar yang sama dengan Tiongkok, dengan Vietnam, dengan Pak Thailand tuh, Pak, durian aja bisa 5 miliar dolar, Pak. Durian. Sama dengan CPO, durian, Pak, gitu. Jadi kita juga sebetulnya banyak hal yang bisa kita kembangkan. Tarif 200 dan Permendak nomor 8. Saya cerita lagi, Pak, saya sudah pernah cerita di sini. Jadi 6 bulan yang lalu, karena saya kalau di perdagangan itu saya intent, saya serap sampai dalam, Pak, sampai mengerti betul sampai masalah yang dirasakan. Oleh karena itu kita dialog banyak. Sehingga bisa ketemu benang biru atau benang merahnya, ketemu gitu, tahu soal gitu. Memang kalau seperti Pak Jokowi presiden kita detail gitu, kalau nggak ketemu, Pak. Nah, kalau yang nggak ketemu itu, Pak, biasanya jarang, nggak mendalami. Nah, oleh karena itu saya 6 bulan yang lalu saya udah tahu ini pedagang kita kayak begini, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Antara lain pada waktu itu yang kita temukan tuh post border, Pak. Post border itu membuat produk-produk impor nggak terkendali. Karena nggak diperiksa, masuk aja, Pak, bisa langsung ke toko, langsung orang ke per orang, kemana bebas, Pak, gitu. Itu tentu tidak terkendali. Oleh karena itu sampai ke presiden, Pak, ini perlu kita atur. Presiden perintah kendalikan, rapat kabinet dipimpin presiden langsung, semua menteri datang. Ada tambahan, selain pos border tambahan minta khusus PMI. PMI minta agar barang yang mereka bawa nggak dikenain pajak. Disepakatilah $1.500. Tapi 3 kali 500 ya. Nah, kemudian dalam pengalihan barang itu ada beberapa produk yang dilihat, seperti pakaian, barang-barang apa namanya, konsumsi apa, barang-barang istilahnya apa, konsumsi atau ya yang dagangan lah ya. Kalau itu kan makanan. Kalau apa tuh, pakaian itu termasuk barang apa? Produk apa? Elektronik gitu ya, konsumen, barang-barang konsumen, barang konsumen ya, itu dimasuk, itulah namanya pakaian jadi, elektronik, beauty ya, keramik dan lain-lain, Pak, masuk dalam situ yang harus dikendalikan gitu. Nah, rapatlah di Menko, Pak, kata PMI rapat PMI, Pak, PMI datang, Bea Cukai datang, semua datang. Kita ini sebetulnya badannya saja, karena impor-impor kita rumahnya gitu ya. PMI mengatakan kalau 500 terlalu kecil, maka dihasilkanlah 56 item. Kalau 56 item mungkin nilainya lebih banyak dari 500. Kalau 500 terlalu sedikit, jadi disebutlah 500 item. Permintaan mereka, Bea Cukai setuju, oke. Gitu. Kita kan cuma rumahnya Permendak itu, angkut impor. Kemudian perindustrian minta, kalau gitu ini harus dikendalikan. Ada hampir berapa ribu itu harus ada prakteknya gitu, Pak. Oke, ini untuk kebaikan. Jadi lahirlah Permendak nomor 7 ya. Jadi dari 36 ya, 36 jadi nomor 7. 36 dulu jadi
yang tadi mengakomodir itu semua. Habis itu 36 tadi, habis itu komplain PMI, marahnya sama kita. Yang usulkan mereka ada bea cukai, sekarang nggak bisa jalan. Gimana caranya mereka 56 item itu numpuk barangnya, numpuk, marah-marah tenaga kerjanya, yang dimarahi saya. Ya sudah, resiko jabatan Pak, boleh buat, walaupun bukan urusan saya. Itu cerita yang pertama. Jadi Permendak 36, Permendak nomor 7. Saya nggak apa-apa dimarahi, nggak masalah gitu. Tapi ceritanya begitu. Nah, Permendak 7 jalan, saya ikut perundingan karena penting. Market share kita 70% di APEC. Oleh karena itu walaupun jauh saya pergi Pak ke Peru. Ya, jam 2 pagi saya nggak ikut rapatnya Pak. Saya nggak ikut sidangnya. Ya, saya lagi di Peru jam 2 pagi saya ditelepon. Ini telepon, Wamen bagaimana nggak diangkat? Wamen yang telepon. Jam 2 juga bangun. Sambung sama Pak Menko. Presiden marah, rapat terbatas di istana. Itu Permendak 7 harus dirubah malam ini. Kalau saya nggak bisa tanda tangan, PLT saya Pak Menko yang akan tanda tangan. Karena barang di Priuk numpuk 26.000 nggak bisa keluar. Saya nggak ikut rapat Pak. Saya bilang Pak Menko kan saya menterinya, masa saya nggak teken. Jadi saya tekenlah dari Peru. Jadi pertek-pertek itu dihapus, dikeluarkan lagi. Jadilah Permendak 8. Itu ceritanya. Jadi perindustrian sudah Pak, sudah dikasih untuk mengatur, ya, mengatur semuanya lah, diatur oleh perindustrian. Tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti PMI tadi dikasih 56 item nggak bisa jalan gitu. Ya kan, itu Pak, sampai Ibu Menteri Keuangan Pak Menko ke Priuk tuh dikasihlah relaksasi 1 bulan, hampir 2 bulan. Jadi barang yang numpuk itu boleh keluar lancar, kira-kira gitu. Nah mungkin itu juga akhirnya perindustrian teriak, kok barang banjir gitu, karena memang ada relaksasi berapa bulan? 10 Maret sampai 17 Mei, jadi 1 bulan seminggu. Ya, itu diputuskan rapat terbatas. Saya menteri Pak, kalau saya menteri apapun putusan presiden saya harus ikut. Jadi Permendak jadi, saya lagi di Peru, jadilah Permendak 8 yang menghapus pertek-pertek yang baru. Yang lama tidak Pak, TPT tidak. Jadi kalau tekstil mengatakan kita bangkrut gara-gara Permendak 8, ya nggak benar, karena itu nggak dihapus, tetap ada. TPT tetap Pak, tetap ada perteknya macam-macam. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru itu yang dihapus, misalnya bedak lah macam-macam itu. Ya itu udah dihapus. Ya itu. Lah ya itu. Ya prinsipnya barang numpuk katanya di situ. Ya sudah Pak. Jadi jam 2 pagi saya tanda tanganlah, lahirlah Permendak nomor 8 ya. Oke. Nah, tadi terkait dengan Pak Aris, bagaimana tuh yang 200%? Nah ini memang jadi dalam satu sambutan yang panjang, memang kadang-kadang Pak, kalau wartawannya mendalami di bidang ini, dia nulisnya tepat. Yang lain bukan nggak tepat, cuman nggak pas saja gitu. Tapi kalau CNN, CNBC, dia memang wartawan ekonomi Pak, mengerti gitu ya. Tapi kalau wartawan politik nulis ekonomi, nah itu memang yang hebohnya dulu Pak, biasanya gitu. Ya kan, yang hebohnya dulu. Tapi kalau Bapak CNN baca, CNBC baca, itu pas gitu. Nah, jadi gini, rapat, saya pulang dari sana, rapat lagi Pak. Rapat lagi dibimbing Pak Presiden, usulan dari Menteri Perindustrian agar pertek masuk lagi, Permendak dirubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Ya kalau saya bikin peraturan sendiri, jangan Permendak terus, kan saya yang jelek Pak. Iya kan, orang yang tendang kontainer kok saya yang jelek itu gimana sih? Saya nggak ngerti Pak. Ya kan, saya nggak ngerti itu. Gitu. Kita kerja seadanya. Maksudnya ya apa yang diperlukan gitu ya. Nggak ada di balik udang, apalagi di balik batu, nggak ada Pak. Nah terus rapat lagi Pak. Saya bertahan. Saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah gitu. Oleh karena itu saya nolak keras. Waktu itu akhirnya Presiden setuju, nggak jadi bikin Permendak lagi gitu. Nah oleh karena itu kita akan lihat apakah betul 3 tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain itu gara-gara barang impor.
Oleh karena itu urusannya ini diserahkan kepada komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Pak. Nah, dia akan lihat nanti diselidiki 3 tahun terakhir ini kayak apa data-data kita. Kalau memang melonjak impornya produk-produk yang 7 macam tadi itu, maka dia bisa kenakan tarif, Pak. Bisa 10, bisa 20, bisa 200. Bisa saja, terserah mereka, bukan saya yang menentukan. Itu namanya nanti kalau Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, outputnya itu biaya masuk, tindakan pengamanan, itu outputnya, Pak. Ada satu lagi namanya KADI, Komite Anti Dumping Indonesia. Outputnya nanti biaya masuk anti dumping. Mereka juga akan lihat, Pak, data BPS, asosiasi dipanggil, dilihat data impor bagaimana, masuknya melonjak-lonjak enggak gitu. Baru nanti mereka sidang, ada putusannya, Pak. Nah, dan itu bisa disu, Pak. Dan ini bukan soal balas membalas, Pak. Seluruh negara boleh begitu. Jadi kalau Tiongkok menerapkan gitu, Jepang menerapkan gitu, Amerika itu memang boleh. WTO oke. Kalau menghancurkan di dalam negeri boleh, Pak. Tapi ada prosedurnya. Jadi KPPI tadi outputnya biaya masuk tindakan pengamanan. Kalau KADI outputnya biaya masuk anti dumping yang mereka akan lihat. Nah, sekarang belum, yang sudah TPT sudah ada, Pak, sudah ada. Hanya memang belum disetujui oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu saya bersurat lagi, kemarin Menteri Keuangan sudah setuju, tinggal sekarang nunggu surat dari perindustrian. Pak Agus saya telepon, Pak, saya aktif, saya telepon 2 kali, katanya kemarin, hari ini belum sampai suratnya. Nanti saya telepon lagi, gitu. Saya kalau kerja kan nggak bisa lama-lama, Pak. Kalau dia cepat gitu, harus selesai sudah, kita bisa kerja yang lain. Nah, itu yang sudah disepakati satu TPT sudah, kemudian pakaian jadi tinggal perpanjangan, kemudian keramik, Pak, itu sudah gitu ya. Nah, tarifnya berapa nanti saya akan lihat hasil kerja mereka. Tapi mereka mengatakan sudah, tinggal akan laporan kepada Kemendak, buat surat, nanti surat ini baru kita tembuskan ke perindustrian dan Kementerian Keuangan. Jadi, Pak, itu yang betul ada KPPI, ada KADI yang akan dinilai secara komprehensif. Dan itu berlaku untuk seluruh negara. Tidak hanya negara A, negara B, tapi semua berlaku, Pak. Gitu. Saya kira itu ya. Apa lagi ya tadi ya? Sudah semua, Pak. Udah semua. Saya kira gitu, Pak. Pak Pimpinan, usul nih. Ada baiknya KPPI sama KADI kita undang aja, Pak. Boleh, bagus juga. Supaya Pak, kita kasih tahu juga. Belum tentu dia dapat informasi yang benar juga, Pak. Bagus. Jadi, Pak, saya juga mendalami, kita undang beberapa asosiasi. Memang pada akhirnya yang ditemukan itu, yang legal sebetulnya mereka nggak begitu Pak. Jadi masalah utama itu sebetulnya apakah ini ilegal atau tidak, tetapi banyak sekali produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, Pak, ya, kaos itu kalau masuk ke sini, Pak, itu dikenakan Rp60.000. Jadi kalau udah kaos impor harganya Rp50.000, nggak mungkin. Berarti itu nggak betul cara masuknya. Nggak ngerti, pokoknya itu nggak betul. Karena kalau kaos masuk ke sini, Pak, itu satu piece ya, dikenakan tarif Rp60.000. Jadi kalau jual Rp50.000, itu satu contoh, Pak, ya. Dan juga ada beberapa. Oleh karena itu, tadi kesimpulan kita sementara, nanti akan dimantapkan lagi. Kita akan bikin satgas bersama asosiasi. Bersama asosiasi kita akan satgas sama lembaga perlindungan konsumen yang bapak-bapak pilih kemarin, ya, bersama Kemendak. Kita akan lihat nanti ke pasar, survei, lihat apa yang terjadi. Nah, betul nggak ini ada yang ilegal? Kalau kita nuduh ilegal belum tentu juga kan, Pak. Kita lihat dulu. Ini kalau barang tertentu kan harus ada SNI-nya. Pakaian-pakaian wanita itu harus ada SNI-nya tuh. Pakaian anak-anak itu harus ada SNI. Ada nggak, nanti akan dilihat. Kalau nemu nggak, berarti prosedurnya nggak masuknya nggak ilegal. Nanti harga-harga produk-produk kaos gimana, ya kan? Kalau kena masuknya 60, ini kok ada barang impor harganya Rp50.000. Nah, ini itu nanti ya. Jadi kita akan bareng-bareng asosiasi, lembaga perlindungan konsumen dan kita. Nanti kalau teman-teman DPR ikut, senang hati kami. Ya kan? Kalau bisa anggota Komisi 6 pas kita ke pasar, Pak, bareng-bareng. Kita lihat aja, Pak, buktinya kayak apa gitu. Kayak kemarin saya di Jawa Timur ada 5 juta seramik tanpa standar gitu. Ketemu 4 gudang besar gitu ya.
tentu itu akan mematikan industri gitu. Pak Menteri, kalau yang di berita soal tarif 200% Tadi udah saya dari jelasin. Cina itu, Barusan saya jelasin. Barusan yang saya katakan KADI dan KPPI yang akan melihat nanti 3 tahun tarif seperti apa. Mereka lah yang menentukan tarif. Nah, saya bicara itu boleh 50%, boleh 20%, boleh 100%, boleh 200%. Itu sebetulnya ujung saja gitu, ininya nggak dibikin. Itu biasanya yang nulis wartawan politik gitu. Kalau CNN atau CNBC biasanya pas bener. Karena dia orang ekonomi, Pak. Kalau yang politik kan dibaca dulu aja yang penting rame gitu. Apalagi judulnya misalnya. Itu namanya clickbait. Gitu. Saya kira gitu Pak Ketua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita